berpengaruh terhadap kualitas pendidikan ya. Ya, Pak. Ya, dari mulai pendidik atau tenaga pengajar, kemudian juga dari sarana prasarana, kurikulum. Nah, ini yang memang tidak bisa dianggap sederhana, kompleks sekali gitu. Dari mulai guru, ya kan? Ini kan ya sekarang baru mulai ada perhatian pemerintah tentang kesejahteraan guru gitu ya. Nah, ini tapi walaupun terlambat masih lebih baik. Nah, soalnya ini dampaknya juga sangat besar terhadap kualitas proses belajar mengajar itu ya. Apalagi di daerah yang guru honor yang sebulan hanya 600.000 lah, itu kan bisa dibayangkan itu. Nah, itu mengajar di kelas, mengajar siswa seperti guru tetap ya, bisa dibayangkan kan, hanya diberikan honor 600.000, ada yang kurang dari itu. Nah, sekarang dengan mulai diangkat guru honor, kemudian ada kesejahteraan guru, nah ini mudah-mudahan ke depan bertahap tapi menjadi lebih baik. Nah, kemudian bicara sarana prasarana, itu di daerah-daerah terutama ini belum merata. Di Jakarta ya karena provinsi yang cukup banyak dananya ya gedungnya bagus-bagus, tapi itu bakal ke daerah. Termasuk yayasan swasta juga sama, kalau daerah itu banyak yang kurang bagus itu. Nah, ini perhatian pemerintah belum menata. Dengan otonomi daerah ini belum berakibat banyak ya terhadap peningkatan kemampuan sarpras masing-masing sekolah di wilayah masing-masing itu. Lalu yang berikutnya mengenai kurikulum. Nah, ini yang berulang kali diubah, ditambah, ini yang sampai sekarang jadi membingungkan. Nah, ini salah satu penyebab proses belajar mengajar maupun hasil dari pembelajaran itu juga belum optimal, karena kurikulum yang berubah-ubah, belum lagi dengan era digital. Ini yang guru juga sering bingung ini. Nah, ini tidak diperhatikan oleh tingkat kementerian yang mengubah dan mendesain kurikulum ini. Nah, karena kurikulum sebaik apapun kalau memang tidak bisa dilaksanakan, buat apa? Nah, yang melaksanakan adalah guru. Nah, kalau masih ada gap yang cukup dalam antara guru dengan kurikulum, terutama mengenai kemampuan para guru itu sendiri, nah ini yang jadi masalah. Dan apabila ada penggantian kurikulum kan harus ada sosialisasi, ada masa transisi, ini yang tidak dipikirkan jauh-jauh oleh pihak pemerintah gitu. Ini yang terasa ada 3 unsur, jadi tenaga kependidikan, kemudian sarpras, dan juga kurikulum. Karena itu sangat erat di dalam proses pembelajaran. Terus jam di Indonesia kan jam waktu mengajarnya kan sangat lama ya Pak ya. Nah, kita kalau lihat contoh dari Finlandia, negara Finlandia, mereka singkat waktunya, tetapi malah cukup banyak siswanya juga, jadi bisa beraktivitas dengan produktivitas yang dia kerjakan. Nah, begini, itu maaf saja, itu udah menyangkut hal yang sangat fundamental, karena di Finlandia sebagai contoh itu kurikulumnya sangat berbeda. Kalau di Indonesia anak-anak TK sudah dijejali dengan materi pembelajaran secara akademik ya, sementara kalau di Belanda belum, bahkan sampai SD kelas 2 kelas 3 itu masih lebih ke arah pembinaan dan pembelajaran tentang akhlak ya, moral, budi pekerti, ini di sana. Sehingga begitu dewasa nanti dia sudah punya fundament yang kuat tentang akhlak. Nah, misalnya bersikap jujur, nah itu sudah dibina dari awal. Jadi bukan generasi yang koruptif. Dan itulah Indonesia beda.
masih TK disuruh belajar berhitung, menulis. Nah, ini kan mestinya di tingkat sekolah, bukan di tingkat TK. Karena anak TK itu masih belum saatnya, nalarnya juga belum punya, ya kan? Tapi kalau di Indonesia udah salah kaprah gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan dengan Finlandia kalau bicara mengenai sistem dan apa ya, model pembelajarannya gitu ya. Itu. Jadi bukan soal waktu jam, waktu kan namanya bisa disesuaikan. Memang kadang-kadang karena pemadatan, jadi yang jam belajar itu jadi sepertinya apa ya, bisa sebetulnya dikembalikan seperti dulu ya. Karena saya juga punya pendapat gini, kan yang full day school itu sebenarnya kurang pas, apalagi dengan naluri anak-anak. Anak-anak ini kan masih butuh bersosialisasi, butuh bermain, butuh suasana yang berbeda. Lah ini kalau selama 5 hari dari Senin sampai Jumat dijadikan satu di kelas sampai sore, nah ini kan kejenuhan pasti muncul. Cuman karena anak-anak itu loh, makanya muncul efek-efek samping masalah psikologi anak itu yang tidak dipikirkan oleh para pendidik maupun sekolah. Itu anak jadi terkekang, anak jadi seperti gimana, terpaksa gini ya, itu yang tidak dipikirkan. Itu sudah tertanam dan terpengaruh di anak-anak. Yang mesti dia habis sekolah siang bisa bermain, bisa mengembangkan kreativitas anak-anak. Nah, sekarang tidak ada lagi. Itu yang jadi masalah. Oke Pak, harapan Pak untuk disampaikan kepada pemerintah ya, dan pada masyarakat juga. Ya sebetulnya yang penting kita harus punya apa ya, dengan perubahan-perubahan dalam era digital ini harus punya yang namanya bagaimana kita membuat suatu haluan ke depan pendidikan Indonesia itu, semacam garis besar kebijakan pendidikan ke depan. Nah, ini yang harus menjadi rujukan untuk semua unit yang terlibat di dalam pendidikan. Jadi jangan mudah mengubah kurikulum, jangan mudah mengubah ini. Karena apa? Efeknya di lapangan. Nah, akhirnya guru jadi masa bodoh, muridnya juga begitu. Nah, ini dipikirkan. Jadi jangan mudah. Indonesia sangat rentan dengan hal ini. Nah, ini yang masa ke depan pemerintah harus berpikir itu. Sudah mulai sekarang oke lah, ke belakang oke lah. Anggaplah suatu pengorbanan ya, tapi ke depan harus dibenahi. Harus punya garis besar haluan pendidikan ke depan. Itu. Nah, kalau ini bisa dibuat, nah, berdasarkan bagaimana masukan-masukan dari stakeholder, masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga nanti, nah ini kokoh nanti ke depan. Jadi tidak dengan mudah model pembelajaran pendidikan itu berubah-ubah. Gitu. Toh ini kan sudah era digital itu sudah kelihatannya sudah ya ini seperti ini sekarang ini. Jadi yang ada nanti model pembelajaran itu adalah pembelajaran hybrid, ada luring, ada daring. Itu udah suatu keniscayaan ke depan harus begitu. Tidak mungkin semuanya luring, tidak mungkin juga semuanya daring. Harus dikombinasi antara luring dan daring. Itu ke depan harus begitu. Nah ini harus dari sekarang sebagai starting point membuat kebijakan harus seperti itu. Sekian puluh tahun ke depan sudah terpola gitu. Jadi bisa jadi perpaduannya jadi bisa berjalan dengan baik Pak ya. Ya, lalu yang kedua yang penting juga masalah SDM. Ya benahi jadi sistem penggajian, sistem karir untuk para pendidik guru ini juga harus sudah dibuat secara matang sehingga tidak perlu berubah-ubah setiap saat, ya kan? Jadi relatif stabil. Tapi bisa kalau memang mau diusahakan bisa
karir dosen, karir guru, ini kesejahteraannya begini bisa. Jadi sekarang dengan mengukur kemampuan keuangan negara pastinya kan tidak mungkin ini mengistimewakan hanya para guru, pendidik, tidak bisa. Semua juga punya peran yang berbeda-beda, makanya tidak boleh kita menganggap sesuatu yang paling istimewa, tidak boleh. Kita anggap sama tapi punya peran yang berbeda, itu aja. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Rektor. Ya.